Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya, Warni. gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi ya. Jadi sebelum penjenengan melakukan pembelajaran di kelas, Ya, Bu. mari kita sharing-sharing dulu tentang apa kira-kira pembelajaran yang akan penjenengan berikan nanti di kelas Bu, kira-kira. Bu Warni, pada kesempatan hari ini nanti saya akan mengajar tentang cara kerja komputer, Bu. Ya, kira-kira coba penjenengan jelaskan kira-kira cara kerja komputer itu nanti bagaimana itu nanti dalam Ya, Bu. penjelasannya. Jadi begini, nanti tujuan dari pembelajaran yang kita capai pada materi cara kerja komputer itu bagaimana peserta didik itu mampu menjalankan hubungan antara perangkat input, kemudian perangkat proses, perangkat penyimpanan, dan output dalam sistem komputer yang menggambarkan cara kerja komputer dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di suatu komputer itu kan terdiri dari beberapa perangkat, Bu. Perangkat input itu misalnya ada mouse, kemudian ada keyboard, itu adalah perangkat input. Kemudian perangkat proses itu adalah CPU-nya, kemudian ada ALU-nya, ada CU-nya, kemudian penyimpan itu ada hard disk, ada memori. Kalau biasa kita yang di luar tuh flash disk, hard disk, eksternal, internal. Kemudian outputnya itu adalah layar, ada printer seperti itu. Kemudian peralatan-peralatan itu kita bisa menggunakannya dalam pekerjaan kita sehari-hari begitu. Ada bawa RPP-nya RPM Bu. Oh iya, coba saya lihat itu ada nggak coba. Bisa dilihat. Ya Bu, lengkap. Ini Bu, saya mau tanya coba kira-kira di dalam rencana pembelajaran penjenengan ini bagaimana ya siswa itu membangun pemahaman pada tahap memahami? Ya Bu, jadi nanti rencana saya itu saya akan menampilkan video, Bu, video singkat bagaimana proses ketika seseorang itu mengetik dan mencetak suatu dokumen, Bu. Kemudian siswa itu nanti bisa menjawab ketika ada pertanyaan bagaimana toh data itu bisa masuk ke komputer, kemudian apa yang terjadi di dalam komputer, kemudian bagaimana hasil yang didapat ketika itu ditampilkan atau dicetak, Bu, gitu. Wah, luar biasa ya Bu ya, mempelajari TIK itu menyenangkan ya, apalagi di era digital ini ya. Coba Bu, bagaimana prinsip berkesadaran diterapkan dalam pembelajaran TIK ini Bu? Jadi nanti di awal pembelajaran saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat memahami cara kerja komputer dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan mereka, Bu. Jadi manfaat cara kerja komputer ya, terus gitu. Manfaatnya. Terus kalau mau mengaplikasikan kira-kira bagaimana ya? Mengaplikasikan dilaksanakan itu. Nanti rencananya siswa itu akan bekerja dalam bentuk kelompok, Bu. Kemudian mereka akan membuat diagram alur, proses kerja komputer, mulai dari input, proses, penyimpanan, kemudian outputnya menggunakan contoh nyata seperti membuat dokumen atau mengirim pesan. Berarti nyata gitu ya. Jadi jelas nanti bisa dilihat kontekstual, begitu Bu. Ya, kontekstual. Lalu bagaimana pembelajaran itu bisa dibuat bermakna ya, Bu, pada anak-anak? Contoh yang akan digunakan adalah berasal dari aktivitas yang sering kita lakukan atau siswa lakukan seperti bermain game, mengetik tugas, atau menggunakan media sosial. Gitu ya. Menarik ya Bu ya ini. Lalu bagaimana kira-kira nanti untuk merefleksi ya, tahap merefleksi dilakukan ini bagi anak-anak? Nanti di akhir pembelajaran siswa itu menuliskan hal yang baru dipahami, bagian yang mana yang masih membingungkan, kemudian manfaat memahami cara kerja komputer dalam kehidupan sehari-hari.
iya ya. Terus ini Bu, satu lagi ya. Bagaimana pembelajaran dibuat bisa menyenangkan atau menggembirakan ini dalam pelajaran cara kerja komputer ini, Bu? Ya, siswa belajar melalui video, kemudian diskusi kelompok, kemudian permainan kuis digital dan presentasi hasil kelompok. Jadi anak-anak itu akan lebih mengena dalam belajar tentang perangkat komputer itu ketika melihat video, kemudian berdiskusi, sehingga anak-anak itu langsung mengena ya Bu ya, langsung mengena, memahami dengan nanti bersama-sama dengan teman-temannya, saling bertukar informasi. Karena memang peralatan komputer ini ketika anak itu tidak tahu peralatannya, kan itu peralatan kan banyak ya Bu Iya, ya macamnya. betul. Jadi Banyak sekali. mungkin dengan cara melihat video, itu ini. bisa melihat itulah namanya CPU, itu namanya CPU. Karena perangkat keras itu tidak bisa hanya dilihat dalam satu tempat itu. Itu ada di dalam-dalamnya Bu komponennya. Dalamnya banyak Ya. komponennya. Mungkin juga dengan diskusi kelompok, karena nanti setiap anak itu kan belum tentu tahu ya Bu ya namanya, makanya kita diskusikan dengan temannya, nanti saling memberikan informasi, jadi saling sharing tentang informasi peralatan komputer. Ya, gitu. oke Bu Ratna ya, ini kita harus menyepakati ya nanti fokus observasi yang disepakati. Ini kira-kira apa ya Bu ya? Fokus observasinya. Keterlibatan aktif peserta didik, kemudian pengimplementasian tahap memahami, mengaplikasi dan merefleksi, kemudian penerapan prinsip kesadaran bermakna gitu dan mengembirakan. Ya. Kemudian Bu, bagaimana perasaan penjenengan setelah melaksanakan pembelajaran ini yang sudah penjenengan berikan ke anak-anak? Saya merasa pembelajaran saya berjalan cukup baik Bu, dan siswa terlibat antusias saat membuat diagram alur kerja komputer Bu. Menyenangkan ya Bu ya. Iya. Bagaimana menurut penjenengan, kira-kira bagian mana yang paling berhasil dari pembelajaran ini? Tadi ketika saya pembelajaran tadi saya lihat bagaimana siswa itu antusias sekali dalam menganalisa proses pengiriman pesan melalui ponsel, kemudian menghubungkannya lewat komputer ataupun laptop Bu. Bagaimana konsep input, proses penyimpanan dan output itu bisa saling terhubung, kemudian saling memanfaatkan, dan keluar itu anak-anak itu sangat antusias seperti itu. Iya. Saya tadi juga mengamati Bu bahwa siswa aktif berdiskusi, kemudian juga mampu menjelaskan. Pokoknya pembelajarannya itu kelihatan hidup dan anak-anak senang dengan penjelasan ini, termasuk fungsi komputer dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Bu, coba, apakah siswa memahami konsep dasar cara kerja komputer? Sebagian besar siswa dapat menjelaskan Bu alur kerja komputer dengan benar melalui diskusi dan tanya jawab. Karena alur kerja komputer itu tadi kan siswa sebelumnya kan di dalam kelompok itu menggambarkan ya Bu diagramnya, dari input, kemudian proses itu disimpan gitu. Atau mungkin langsung dicetak, proses cetak seperti itu. Jadi dengan adanya menggunakan gambar diagram yang dikerjakan pada kelompok tadi, itu anak-anak itu kelihatan antusias sekali di dalam penjelasan alur kerja komputer. Bagaimana hasil tugas kelompoknya Bu? Sebagian besar kelompok mampu Bu membuat diagram yang tepat yang mengkaitkan dengan aktivitas sehari-hari. Maksudnya tadi kan awalnya kan anak-anak membuat diagram ya tentang peralatan-peralatan tadi lah. Itu endingnya yang terakhir, misalnya di situ anak-anak itu mau membuat surat
tentang lamaran pekerjaan misalnya. Ya, di situ sudah ada gambarnya, dimulai dari input, peralatan inputnya diketikkan pada menggunakan keyboard atau dibantu dengan mouse, kemudian itu kan diproses oleh CPU, kemudian hasilnya itu akan ditampilkan lewat layar atau lewat printer seperti itu. Bisa juga itu kan langsung dicetak. Kalau tidak langsung dicetak di mana? Disimpan pada slot gitu atau di peralatan penyimpan. Ya, bagus ya Bu ya. Tapi tadi ya Bu, saya masih mengamati kira-kira ada beberapa siswa yang masih kurang berperan aktif dalam kelompok. Itu bagaimana hasil refleksi siswa? Banyak siswa menyadari memang bahwa komputer bekerja melalui tahapan, saling terhubung, dan bukan hanya sekedar alat untuk mengetik dan bermain game saja, Bu. Ya, berarti perlu apa ya, nanti lebih lanjut penanganan atau jadi pembelajarannya itu lebih menyenangkan lagi. Nanti ada beberapa alat-alat komputer, kemudian anak-anak langsung mengaplikasikan atau diterapkan anak mengoperasikan komputer begitu. Jadi ini bisa kita analisis ya, prinsip pembelajaran mendalam itu ada berkesadaran, itu juga ada bermakna. Kalau yang berkesadaran itu siswa tadi bisa memahami manfaat materi yang sudah dipelajari, kemudian yang bermakna itu sudah dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang menggembirakan itu siswa aktif dalam diskusi dan kuis. Jadi monggo nanti kita tindak lanjuti ya, penjenengan nanti bisa menyiapkan pembagian peran lebih jelas dalam kerja kelompok anak-anak sehingga lebih aktif lagi, dan guru penjenengan juga memberikan mungkin studi kasus yang lebih menantang pada anak-anak. Kemudian juga bisa memperkuat kegiatan refleksi sehingga siswa dapat mengevaluasi proses belajar secara lebih mendalam, Bu. Terima kasih sekali Bu Ratna. Terima kasih, selamat Bu Warni. mengajar. Semoga sukses selalu. Amin.